saya Maria Magdalena Pohan, istri dari Bapak Dhohar Nasution. Dia di Departemen PME ya, ISD. Kami mempunyai anak 3, laki-laki 1, perempuan 2, kembar. Yang pertama itu sekarang kuliahnya di ITB Bandung, jurusan arsitektur. Sekarang masih KP di KPC juga. Terus yang kedua ini, kembar ini, yaitu Keisha. Dia tidak melanjutkan sekolah karena dia merasa aku capek, mau belajar terus katanya kayak gitu. Oke, jadi kita memberikan waktu dia untuk break ya. Yang kedua, yang terakhir Carolina itu penyiar juga Mas. Nah, si Carolina ini di Pinbase Radio namanya. Itu radio online di Jakarta. Dan dia tahun ini masuk semester mahasiswa baru ya, semester 1 di Universitas Terbuka jurusan Ilkom. Saya ini di sini sebagai kepala sekolah dan pemilik sekolah juga. Setelah pindah ke sini, setelah kita menghadapi jauhnya sekolah ya, akhirnya kepikiran dengan salah satu kepala sekolah di Bontang, swasta. Kenapa ibu nggak bikin sekolah aja di Sangatta? Seperti itu. Kan pasti banyak juga anak-anak yang membutuhkan sekolah ya. Jadi saya itu masih ragu-ragu juga, bisa nggak ya, mampu nggak ya gitu. Tapi terakhir setelah dipertimbangkan, bicara sama dengan bapak, ya udah coba dijalani aja dulu. Tapi walaupun prosesnya ya naik turun ya, proses urus-urusannya semua sampai akhirnya kita mendapatkan surat izin, NPSN dan lain-lainnya itu. Karena saya punya anak spesial juga kan, punya anak-anak yang berkebutuhan khusus juga. Karena kebayangkan dulu tahun 2010 dengan jalanan yang sangat terbontang, lumayan kan. Untuk uji nyali dibilang, dengan bawa anak berangkat setengah 6, terus sampai sana jam 7 kurang, terus pulangnya nanti jam 10, jam 11, berangkat bolak-balik setiap hari begitu gitu loh. Akhirnya oh ya berpikir ya kita capek di jalan dengan resiko tinggi, kenapa kita nggak buat seperti itu Mas. Jadi emang ada dorongan dari teman-teman kepala sekolah yang di Bontang saat itu sama teman-teman yang di Jakarta, ya itu yang memicu, ya udah ayo pasti bisa. Jadi saya yang maju mundur, akhirnya ya setelah dijalani ya jalan aja. Dulu ya kalau ingat dulu banget kita nggak punya listrik, kita nggak punya air ya, terus kita tuh jalan dari ujung depan tuh jalan kaki ke sini karena itu jalannya berlumpur dan becek. Ingat sampai itu mungkin ada beberapa anak yang mungkin sepatunya, sandalnya terendam tuh di bawah ini semua. Jadi ya itu dari segi teknis ya, untuk menuju ke sini. Dan tapi banyak kan anak tuh senang aja gitu loh. Kan sampai sini cuci kaki. Karena kita makanya punya tandon banyak itu untuk nampung air hujan. Ya kita nampung air hujan, bagaimana kita harus mengirit-irit air. Terus nggak punya listrik, terus kita punya beli genset. Dan itu genset saya itu kecurian juga, tandon kecurian. Itu aduh ngenes gitu loh. Kalau cerita mungkin ini ya, ngapain sih buat bangun sekolah gitu ya. Karena saya mikirnya gini, saya orangnya agak-agak dablek. Bukan dablek ya, maksudnya orang yang bebal juga sih. Nggak mikirin gitu. Dalam arti ini kan buat anakku juga gitu. Saya mikirnya itu, jadi nggak peduli dengan omongan orang. Jadi emang banyak itu uang pribadi, ya uang pribadi. Sebelum masuk bantuan ya, kita juga dapat bantuan dari pemerintah. Tapi kan itu ada tahapannya. Sampai 2016 sampai 2017 baru dapat bantuan. Tapi itu kan itu semua uang pribadi, gaji guru, gaji itu semua pakai pribadi. Di awal tuh modal kita semua, ya. Sampai sekarang pun tetap pasti ada, tapi kita nggak inilah ya. Tapi itu banyak bilang, ya pasti. Aduh ngapain sih repot-repot ngurusin, nanti kalau misalnya suatu saat keluar dari Sangatta itu sekolah kayak apa, seperti apa. Banyak, ada juga dari salah seorang dari yang di dinas juga ngomongnya gitu, kalau udah pensiun nanti ninggalkan kota Sangatta sekolahnya seperti apa, terlantar dong, kayak gitu. Kita kan mikir udah sampai sejauh kalau kita nanti suatu saat tidak di Kutai Timur, ya pasti dong kita sudah berprepare dong. Siapa sih yang akan meneruskan? Siapa sih yang akan ini, yang orang-orangnya? Itu kan sudah kita prepare. Moto saya cuma satu Mas, give your heart, be our friend. Itu aja. Itu jadi awal. Berikan hatimu, biarkan anak ini menjadi teman kita. Jadi ya moto kita itu aja. Jadi mereka itu butuh diakui, butuh pengakuan, butuh aku tuh sebenarnya butuh teman juga gitu loh, bukan jangan dibiarkan gitu loh. Itu aja. Jadi
Moto kita dari awal tuh ya, give your heart, be our friend. Makanya kalau di baju-baju mereka itu tetap langsung ada give your heart, be our friends seperti itu. Untuk support pasti ya, karena nggak mungkin dong ngedananya kan dari suami. Pasti kan. Tapi untuk awalnya emang dipikirkan dulu baik-baik seperti apa pertimbangkan. Ya pasti adalah di challenge juga. Modal awal dari bangunan, harga tanah juga termasuk all in ya, sekitar 500 ya, 500. Berarti itu full dari pribadi ya. Harapan saya satu buat masyarakat di Kutai Timur khususnya, yaitu berempati lah terhadap anak-anak kita. Jadi mereka nih butuh temen gitu loh, bukan dalam misalnya ketemu di jalan gitu ya, jangan langsung anak ini nih gitu kan, tanda kutip ya, jangan dijauhi, justru mau dibantu misalnya ditolong seperti itu. Jadi jangan merasa mereka tuh asing gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, anak-anak ini anak-anak hebat loh. Saya sedih kalau menceritakan mereka. Apa ya? Anak-anak hebat, anak baik. Terima mereka, maksudnya terima mereka itu dalam arti diajak gitu loh bermain. Mungkin dari mas-masnya sendiri ya. Kayak tadi langsung pendekatannya lagi baik gitu. Kadang ada orang yang langsung pendekatannya risih gitu. Itu kadang saya sebagai orang tua, anak ini kan nggak kenapa-kenapa gitu loh. Bukan yang hal-hal yang tidak yang kotor atau bagaimana, enggak seperti itu. Jadi penerimaan masyarakat aja. Terus khususnya orang tua jangan malu punya anak hebat dan mereka adalah pintu rezeki kita. Masing-masingnya masyarakat perlu diedukasi ya. Mungkin sebagian udah ada ya mengerti ya, udah tahu, paham. Cuman banyak yang anak ini kenapa sih gitu, kadang mengganggu, menjadi suatu hal yang nggak enak dilihat gitu kan. Cuman ya anak ini anak hebat, kalau menurut saya sih ini anak hebat. Karena saya tiap hari bergaul sama mereka, berteman sama mereka. Jadi kadang target-target saya juga ada buat mereka gitu. Kadang nggak nyampe ke orang tua juga gitu. Jadi kadang susah membahasakannya. Target kita saya pengennya seperti ini. Mungkin orang tua kadang penerimaannya, nggak apa-apa lah bu, mungkin anak saya dengan sekolah aja udah gitu. Sementara kalau saya mikirnya, kalau mereka sudah tamat, apa sih yang akan mereka lakukan gitu loh, kebeban gitu. Paling nggak mereka harus bisa cari uang sendiri, karena usia kita nggak tahu sampai kapan. Itu sih mas. Kalau tamat, apa sih yang harus dilakukan setelah di rumah gitu loh. Apa sih hanya mungkin makan, tempat tinggal bisa, tapi kalau kita meninggal besoknya gimana? Hari ini aja kita nggak siap gitu. Nah anak tuh nggak siap kita persiapkan gitu. Itu seperti apa? Kan saya berprinsip kalau bisa maunya saya ya, anak ini jangan sampai di pinggir jalan minta-minta. Jangan tangan kita di bawah minta. Kalau bisa tangan kita di atas untuk memberi. Itu jadi saya pengennya itu keinginan saya ya. Wajar, maksudnya mereka keluar dari sini mereka harus punya skill yang bisa untuk diiniin buat mereka mencari nafkah. Minimal entah mereka punya warung atau mereka punya laundry. Tapi kan mereka tuh hanya melakukan aktivitas yang itu aja. Itu mimpi saya. Atau dia mau berladang, berkebun. Itu yang penting dia bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri, untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya itulah kemandirian yang versi saya.